Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat melakukan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Bacaan dari kitab Matius 19 ayat 16 sampai 30. Rabu 24 November 2021. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tema hari ini adalah upah. Bagi setiap manusia, bekerja adalah keniscayaan. Orang hidup untuk bekerja. Ketika orang bekerja, maka mereka akan menerima upahnya. Tentu saja setiap pekerjaan berharap untuk mendapatkan upah yang sebesar-besarnya. Namun pemikirannya tentang upah tak hanya muncul dalam kaitan dengan pekerjaan, melainkan juga dalam kaitan dengan kehidupan setelah kematian. Nas hari ini menunjukkan hal tersebut dari pertanyaan seorang muda yang kaya itu. Jelas bahwa baginya dan mungkin bagi kebanyakan orang,
Surga adalah upah yang akan mereka terima bila mereka melakukan suatu pekerjaan tertentu. Hal yang menarik adalah cara Yesus menjawab pertanyaan tersebut, alih-alih memberikan jawaban yang bersifat hitam putih. Yesus justru mengajak orang muda tersebut untuk memeriksa ulang apa yang menjadi pemahamannya. Yesus mulai dengan mempertanyakan konsep baik, dengan menyodorkan konsep perintah yang baik. Bagi Yesus jelas bahwa melakukan perbuatan baik adalah keniscayaan, bukan demi mendapatkan upah. Ternyata pemikiran seperti yang ada pada orang muda itu juga ada di dalam pikiran para murid. Bagi mereka, masuk surga mendapatkan hidup yang kekal adalah upah. Mereka berpikir bahwa perbuatan atau pekerjaan yang mereka anggap baik cukup untuk membuat mereka mendapatkan upah yang besar, yaitu hidup kekal. Yesus menunjukkan bahwa hidup kekal dalam surga bukanlah upah. Tidak ada perbuatan baik manusia sekecil atau sebesar apapun yang dapat membawanya sampai ke sana. Hidup kekal adalah anugerah Allah, bukan upah yang diterima manusia karena melakukan sesuatu yang baik. Kita melakukan pekerjaan baik bukan agar kita masuk surga. Melakukan pekerjaan baik adalah panggilan dari setiap orang dan secara khusus bagi siapapun yang mengikuti Kristus. Jadi mari kita mengerjakan semua yang baik, bukan agar mendapatkan upah. Sebaliknya, kita melakukan pekerjaan baik karena kita sudah mendapat anugerahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Semoga kita diberkati oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tidak lupa juga kami mengaturkan terima kasih atas atensi dan dukungan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dengan memberikan subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya.